Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang memberikan nikmat yang tak terukur sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah mubarakah ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan kerinduan, berbuahkan kecintaan, semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Allah, perfeksionis Islam, mendobrak kebatilan, penegak keadilan, minazulumati ila nur, nyatanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in attaba'ut tabi'at, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan ya Allah mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan desain yang sempurna. Karena Allah telah membekali kita akal supaya kita dapat berpikir. Dengan difasilitasi akal, manusia dapat menjadi sosok makhluk yang paling spesial. Sehingga dalam ilmu mantik dijelaskan al-insanu hayawanun natikun, yang artinya manusia adalah hewan yang memiliki akal. Seseorang yang memiliki akal maka akan senantiasa mempergunakan akalnya dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Maka sudah sepantasnya lah manusia yang memiliki akal, dia akan menjadikan dirinya berjiwa akhlakul karimah dengan konsep berjiwa ulul ilmi, berakhlak salafi. Maka dari itu, izinkanlah saya Dita Rahma akan membahas tentang generasi milenial berakhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, dengan semakin cepatnya siklus perubahan dari zaman ke zaman yang menyebabkan dampak terhadap kehidupan yang cenderung mengarah akan jurang penyesalan. Seperti halnya anak muda zaman sekarang yang cenderung mengarah akan jurang penyesalan pada zaman globalisasi ini. Mulai dari mabuk-mabukan yang katanya gaya anak muda, dan yang lebih parahnya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kalaupun kita mencintai lawan jenis, itu bisa jadi wajar. Karena apa? Karena cinta tidak bisa dipaksa, bukan? Tetapi jangan sampai cinta kita mendatangkan madorot berupa zina dan berakhir hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dibutuhkannya benteng yang kuat untuk dijadikan dasar supaya anak-anak zaman sekarang tidak terbawa oleh kejamnya arus zaman globalisasi ini. Maka dari itu dibutuhkannya seorang figur yang jadi penuntun dalam umat Islam. Tiada lain dan tiada bukan yang pantas dijadikan penuntun dalam umat Islam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya beliau yang dapat menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik, dan hanya beliau yang dapat memberikan contoh kepada umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak menyebut nama Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian sudah jelas bahwa pemuda dapat berakhlakul karimah itu harus dibina sejak dini. Karena ada pepatah mengatakan, meluruskan pohon di kala kecil maka akan mudah untuk membenarkannya. Tetapi jika meluruskan pohon di kala besar maka akan sulit untuk membenarkannya. Sekaligus dipaksa bukannya menjadi lurus melainkan menjadi patah. Begitupun dengan jiwa-jiwa para pemuda, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minayya majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqo. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila seorang pemuda sudah memiliki akhlak yang baik, maka saya yakin bangsa Indonesia akan tumbuh lebih baik. Karena Bung Karno pernah berkata, kemaslahatan bangsa ada di lengannya para pemuda, sedangkan masa depan bangsa berada di pundaknya para pemuda. Maka dari itu, marilah kita benahi diri kita dari sekarang untuk menuju masa depan yang cerah. Jangan sampai kita terbuai oleh kesenangan semata. Karena pemuda
pemuda adalah syubanul yaum rijalun god inna fi yadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayatuha. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sesungguhnya di tanganmulah tertanggung urusan bangsa dan dalam langkahmulah tertanggung masa depan bangsa. Hadirin rahimakumullah, dapat ditarik satu natijahnya bahwasannya dalam membentuk karakter generasi milenial berakhlakul karimah itu diperlukan juga praktek dalam penguatan sikap. Yang penting mencakup kegiatan sosial seperti ketulusan hati atau kejujuran, membangun koneksi antar keluarga ataupun masyarakat, dan yang paling utama adalah melakukan kontrol diri sehingga bisa melanjutkan perjuangan para ulama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala walatan zurman qala. Ihdinas siratal mustaqim. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.